Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulyakno hormat kepada orang yang lebih tinggi, lebih pinter, lebih alim, usianya lebih tua. Orang yang menghormati usia yang di atasnya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirona wa lam yuqir kabirona. Bukan golonganku, kata Nabi, yang tidak mau menghormat kepada seatasnya dan kasih sayang kepada sebawahnya. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Lek ngono umpamane enek sing luwe, itu belum ilmu, masih usia saja. Usianya lebih tua. Nanti dicontohkan oleh Sayyidina Ali pada waktu mau jamaah subuh. Sayyidina Ali di depannya ini ada orang tua melaku. Tidak berani dan tidak ini menghormat karena pernah mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi. Barang siapa ada orang lebih ini, kamu harus hormat kepada orang seatasmu usianya. Itu belum masalah ilmu nih, umure tok. Akhirnya walaupun Ali wis hormat, dan ternyata orang itu tidak datang ke masjid. Masya Allah, itu beliau Nabi jadi imam ini ngenteni Sayyidina Ali, seolah-olah malaikat itu punggungnya beliau ini dipegang supaya tidak berdiri. Akhirnya Sayyidina Ali nututi jamaah ini, orang ketinggalan sak rukun bisa ini. Ternyata orang yang di depannya ini bukan orang Muslim. Bahwa semono sampai saat itulah dawuh Kanjeng Nabi. Melakno kita itu kalau ada orang kok nang ngarepe dhewe kok numpak sepeda motor kok liri, ya aja kesusus disalib kaya awakmu muda, numpak wong tuwa. Rambute wis putih, rada gak patek tegen. Awakmu wis kok wene ora nyebut, wis tuwa numpak motor. Jadi sampai di belakangnya greneng wae. Padahal Sayyidina Ali nyontokne wonge sing ning ngarepe mlaku arep nyang masjid. Sayyidina Ali ternyata itu pun juga tidak ke masjid. Nah, itu karena sabda Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Hormat ya. Hormat kepada seatasnya, kasih sayang kepada sebawahnya. Laisa minna man lam yarham shaghirona
walam yuwakir kabirona, bukan dari golongan umatku dawuh Kanjeng Nabi, orang yang tidak mau menghormat kepada seatasnya, kasih sayang kepada sebawah. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa alihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Para pelajar dawe tidak akan memperoleh ilmu, orang bakal kuleh ilmu, tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmunya ya, tanpa mau menghormati ilmu dan gurunya. Ini Masya Allah, dulu ada satu ini, ada santri pada waktu itu gurune teko di daerahnya, karena dia sibuk tidak sempat hormat kepada gurunya. Itu tidak akan berkahnya tidak ada. Kalau para pelajar tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaat dari ilmunya itu tanpa menghormati ilmu. Jadi kalau ilmu di buku, di kitab, banyak orang-orang anak-anak dahulu kitab-kitab yang pondok mulai ditinggal orang. Akhirnya dia seolah-olah tidak menghiraukan bahwa itu buku, kitab-kitab itu ilmu. Akhirnya ya putus. Tidak ada ininya. Karena kalau kamu punya buku, baik itu di Ibtidaiyah, Sanawiyah, saya kelas 3 Ibtidaiyah tahun 1967 itu saya masih ada bukunya. Yang namanya buku kitab Tanwirul Hijjah itu saya masih punya. Kalau kamu hitung 1967 berapa tahun sampai sekarang? Itu sampai tahun 2000 wis 33 tahun. Ditambah berapa? Ditambah 20. 50 berapa? 3 tahun masih punya saya. Alhamdulillahi munawwiril hidayati ila nadmi safinatin aja. Itu masih ini sak simpen karena apa? Itu. Kamu yang buku kemarin aja sudah hilang. Mungkin kamu kilokan dibuat beli rujak atau beli apa. Padahal buku itu ini sekali. Kalau kamu punya buku, hormati itu, karena itu ilmu. Ya. Tanya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu saya masih menangi Mbah Yai Zubair. Ramane Mbah Kiai Maimun. Di situ ada Mbah Kiai Imam. Sarang itu ada Lor Dalan Mbah Imam, sing kidul Mbah Zubair. Nah, Mbah Zubair itu dulunya tidak begitu banyak. Begitu Mbah Maimun pindah ke utara, pinggir Segoro, ya sambil dulu ya pernah masih babate pernah jadi tempat pelelangan ikan, termasuk Mbah Maimun ininya. Saya masih menangi tahun 72. Setelah Lirboyo saya itu ya keliling aja karena di sana ada beliau itu pernah main ke Lirboyo, ya pernah ke ini. Itu Mbah Dowi. Ininya Mbah Dowi. Putranya Mbah Dowi. Jadi beliau Mbah Dowi itu Masya Allah juga ini. Di Lasem itu banyak aulia. Sampai di sana itu toko-toko itu mahir bahasa Arab. Padahal orang-orang banyak orang-orang pendatang. Jadi toko itu banyak bahasa Arab. Tapi orang-orang sana banyak bahasa Arab di Lasem. Di
Mbah Mun itu bin Mbah Zubair. Jadi ada namanya Mbah Imam. Mbah Imam itu ya kayak ini. Pundi putra jenenge Mbah Fakih, Gus Fakih. Gus Fakih itu ya juga khariqul adah. Mbah Imam juga banyak khariqul adah. Para kekasih-kekasih Allah itu banyak yang khariqul adah. Nah, tidak biasa. Kila ma wasola man wasola ilal bil hurmati wa masakoto man sakoto ila bitarkil hurmat wa ta'zimi wa kilal hurmatu khairun minat ta'at ala taro annal insana layak furu bil maksiyati wa innama yakfuru bitarkil hurmat. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimil muallimi, karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil ketika mereka menuntut ilmu sangat menghormati 3 hal tersebut. Opo ae telung macem itu opo ae. 3 macam ini apa saja yang ini. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu itu ada yang berhasil dengan 3 syarat. Orang berhasil ya karena meninggalkan 3 syarat. Kul ilmu kaya ngene alala tanalul ilma illa bisitatin. Ngoten niku. 6 perkara ini kok salah sitoke gak duwe. Utawa salah lurune. Kalau salah luru oleh 8, salah 3 oleh 7. Ya tau 10 dikurangi. Hari ini pelajaran matematikanya oleh salah 3 ya, oleh 7. Dapat 70. Jadi ada seseorang yang kemarin diceritakan bahwa kuliah dalam waktu ini kuliahnya cuma 3,5 semester. Jadi mekur 3,5 semester ndek enek 2 tahun. Ya kurang lebih sama ininya 2 tahun. Nilainya tidak banyak, cuma 4 IP-nya. Dhuwure soalnya wis ora enek ya kan. Kok IP-nya 4. Dulu anak di sini, sekarang S3 di Cina. Laki perempuannya di sini. Yang perempuan namanya Laila, karena lahirnya malam. Yang laki namanya Iqbal. Sekarang di Cina semua. Yang laki sudah selesai S3-nya. Nah, yang perempuan sekarang S3. Jadi yang laki tetap di sana. Jadi ngejar profesornya. Masih muda. Masih nom, belum punya anak. Istri sudah S3. Dulu SMA 2. SMA 2. Cuma laki dengan perempuannya jaraknya agak ini. Lakinya kuliah di UI. Nah, terus yang perempuan kemarin dinikahkan, perempuannya dibawa ke sana terus dikuliahkan. Begitu kuliah S1 di UI, S2, S3 di Cina. Beasiswa semua. Jadi iki gandengane Allahul Kafi, Qasadul Kafi, Wajadul Kafi, Likulin Kafi, Enel Kafi. Lho kowe ora tau ndonga, turune ajeg. 1 hari 1 malam cuma 25 jam tidur lho. Berarti melebihi target. Diguyu karo Kang Rahmadi. Kang Rahmadi alhamdulillah kalau jam segini masih tegar. Bentar lagi ya rodok ndingkluk. Insyaallah nanti akan kita ini kan doa Allahul Kafi, Qasadul Kafi. Pak, ini sedikit saya beri motivasi.
itu diamalkan diinikan mumpung puasa kamu tiap 1 jam apa waktu maktubah bar maktubah maca ping 11 ping 11 jadi dibaca sehari semalam 11 kali 5 piro 55 11 kali 5 waktu toh ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lho lek iso tarweh niku terus putih. Lho ya bar tarweh to. Bar tarweh sik enten waktu. Saderenge ngaji kan enten waktu nggih to. Bar saderenge mosok mangan neh. Mosok cek gak patek wareg. Ya tiap Fatihah ini. Nah, itu yang wajib Salman ini 3 hari. Kalau kamen mulainya hari ini Sabtu, Ahad, Senin. Ya, Senin. Habis itu nanti pagi sore diwaca. Sebagaimana kampean maca wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu yang tak senengi. Dawuh Mbah Ma'ruf sapa wonge pengen gak sepi dhuwit maca akhir surat Kasr ki lek esuk ping 3 sore ping 3. Kalau kamu ndak ngarani kamu kira-kira seneng ndak sama duit gitu. Kamu seneng ndak sama duit? Oh, alhamdulillah kamu tidak. Iya. Seneng kok Kak? Gak seneng ya wis ya toh. Uang itu ini. Nah, itu diantara hizib autat itu kalau kamu jadi pedagang laris, kalau jadi guru laris, jadi pimpinan disenangi yang dipimpin. Pokoknya apa saja ini mengikuti alurmu. Kalau insya Allah kalau kamu seneng badminton, insya Allah dapat raket. Insya Allah mudah-mudahan kamu sekalian diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ya, orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Jadi tidak mau menghormati ilmu, memuliakan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Taat tapi tidak hormat. Tapi kalau hormat ini mesti taat. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Nggak ngereken, meninggalkan perintahnya. Qala Ali karamallahu wajhah ana abdu ma'alamani harfan wahidan ngaten insa'ah wa insya'a a'taqo wa insya'a istaraqo. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, aku tidak ingkar bahwa saya adalah sebagai sahaya atau budak bagi orang yang mengajarku, walau hanya harfan wahidan, walaupun hanya 1 huruf. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa saya ini budaknya orang yang mengajar aku walau 1 huruf.
Jika dia mau menjual, silakan menjualku. Atau memerdekakan aku, atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Ini Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ini Masya Allah, Sayyidina Ali niku Kanjeng Nabi dawuh ana madinatul ilmi wa ali ubabuhu. Aku lho kutone ilmu, Sayyidina Ali niku pintune. Jadi kalau sampean pengen nambah hadiah Fatihah, tambah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Masya Allah cerdas semua putra-putra. Sampai Kanjeng Nabi dawuh wong maca kulhu 3 kali ping 3 padha karo khatam Quran. Pada saat itu Kanjeng Nabi ngenekne khataman Quran, diomongi khataman Quran, sapa sing khatam Quran dapat anaknya, putranya Dewi Fatimah, kabeh mesti masjid padha maca. Lah menjelang subuh Sayyidina Ali datang maca qul huwallahu ping 3. Kabeh bingung dicakoki sapa sing khatam. Sayyidina Ali ngacung. Lho wong awakmu tas teko. Kowe ri kok ngendi, Mas? Ya kok omah. Lah kok ngomong apa? Khatam. Lah dawuh Kanjeng Nabi maca qul hu ping 3 padha karo khatam sepisan. Nah wis akhirnya Qabil itu ya garwane sinten Dewi Fatimah. Dewi Fatimah niku bar lahir nipase entek pisan. Dan boten tahu Kak Dewi Fatimah niku datang bulan. Suci terus. Istimewa banget. Nah, putrane yang ini ya dari Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi kadang-kadang kita niku sebetulnya ulama-ulama di Indonesia dan di Jawa ini sing akeh memang keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Neng orang ngomong habaib gitu aja lah. Jadi memang orang kiai-kiai di tanah Jawa, umpamanya Kediri gitu aja banyak yang dzuriyahe Kanjeng Nabi. Tapi ora enek sing ngaku aku lho habaib. Bab irunge rata-rata ora bangir. Irunge bangir Mas Johan, irunge rada bangir pantes itu. Aku lho Habib. Aku dulure Habib Syekh sesuk nek acara nang Madu TV. Nyapo resik-resik. Nah, ini di sini. Maka etunge para habaib itu sekarang ini sekali. Jadi barang siapa hormat cinta kepada Kanjeng Nabi, maka benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong niku sing cinta banget dengan Kanjeng Nabi. Malakno enten wong niku saking cintane Kanjeng Nabi sehingga apa wae niki ditasarufne untuk menghormati Kanjeng Nabi. Apa meneh sampean cinta, barang siapa yang cinta kepadaku maka besok akan bersama aku di surga. Bisa menurut dawuh Kanjeng Nabi, mulane sampean puyo sing centeng, lebih sunah Kanjeng Nabi. Man ahya sunati dawuh Kanjeng Nabi. Barang siapa menghidup-hidupkan sunnah, fakot akhabani. Orang ini benar-benar cinta kepadaku. Wa man akhabani, barang siapa cinta kepadaku, besok ning yaumil kiamah ning swargane bareng Kanjeng Nabi. Sampai ning donya cak maca selawat angel, cak eling Kanjeng Nabi angel, dicak berjuang angel, kok njaluk pena. Nah, orang yang menanam akan memetik buahnya. Insya Allah kalau kamu nanam padi juga akan berbuah padi. Wa qad unsitu bidzalika ra'aitu ahaqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan
Bitaklimi harfin wahidin alfu dirhamin. Fa inna man alamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin. Dawuhe sebuah syair, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Jadi fa'inka namun alamaka, sebab guru yang mengajarmu satu huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapak fiddin. Tahtaju ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin. Dalam agama dia ibarat bapakmu dalam agama. Wa kana lanono sapa ustaduna guru ingsun Syekhul Imam Musatiduddin Asy-Syirazi yaqulu qala masyayikhuna man arada ayakuna benuhu aliman payam bagi ayyurayal ghuraba minal fuqaha'i wa yukrimuhum wa yu'adzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakuni benuhu aliman yakunu hafidhuhu alimah. Jadi Imam Asy-Syirazi berkata, guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih, para orang-orang alim. Anaknya pengen jadi wong alim, kamu belajar hormati kepada orang-orang yang alim. Dan kalau punya rizki, berilah sedekah pada beliau-beliau itu. Lalu umpamanya terjadi anaknya tidak jadi orang alim, ternyata anaknya tidak jadi orang alim, insya Allah cucunya yang akan menjadi orang alim. Sebagaimana di Kanjeng Nabi tatkala memperjuangkan Islam, menyampaikan Islam di Thaif. Di Thaif itu ada teman bapaknya. Ternyata tidak diterima dengan baik, malah Kanjeng Nabi Masya Allah banyak dilempar, banyak dicaci maki dan seterusnya. Pada saat itulah para gunung, para bumi, para apa saja itu, ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang yang menganiaya engkau tak lempari batu, tak blegane gunung, macam-macam. Tapi Kanjeng Nabi tidak usah. Sekarang dia belum mau Islam, mungkin anak-anaknya, kok anak-anaknya belum Islam, insya Allah cucu-cucunya di Thaif. Di Thaif itu daerah Timur Tengah, di daerah Mekah yang makmur. Kanjeng Nabi doa Allah mahdi qaumi, karena belum dapat petunjuk. Jadi kita juga harus berupaya. Di samping itu kita yang tidak kalah pentingnya, kita hormat kepada guru-guru kita ini. Di sini diterangkan, kalau kita ada rizki atau apa saja yang mungkin kita bisa aturkan kepada guru-guru kita, di sini diterangkan, dan memberi sedekah pada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka insya Allah cucunya yang akan menjadi orang alim. Saya masih ingat guru mustahik saya di Lirboyo itu, saya ada yang rumahnya orang Kediri tapi nikah di Cirebon. Saya pernah ke sana. Beliau pesen, sampai jangan ke sini lagi. Aku tak ke sana. Kalau sambil pulang ke Nganjuk, saya ke Kediri.
Ada yang satu itu di Gresik, yang namanya Pak Yai Rohmat itu, saya ke sana sekali. Itu kalau tiap hari raya pasti ke saya kan sungkan. Saya ini muridnya, saya malah didatangi. Dan dibawakan, kalau Gresik kan daerah pesisir, ada bandeng, ada ini, dibawain itu. Ada yang satu itu Kertosono itu juga gitu. Alhamdulillah saya juga bisa menitipkan sesuatu untuk pondoknya. Alhamdulillah sampai beliau tuh wufi. Itu kalau hari raya atau tidak hari raya itu ke tempat saya. Jadi tidak boleh aku ke ini. Istimewanya orang-orang dulu itu karena apa? Bapak-bapaknya itu dulu santrinya si Mbah Yai Ma'ruf. Itu Mbah Yai Ma'ruf. Seperti Mbah Yai Ali Maksum. Itu juga santrinya Mbah Yai Ma'ruf. Wa min tauqiril muallimi alla yamsi amamahu wala yajlisa makanahu wala yabtadi al kalama indahu ila binihi. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang pelajar tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak mulai bicara kepadanya kecuali dengan izinnya. Wala yuksirul kalama indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'i al waqta wala yaduqqal bal yasbiru hatta yahruj. Hendaknya tidak banyak bicara di hadapan para guru, tidak bertanya sesuatu bila gurunya sedang capek atau bosan dan capek. Harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Fal khasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakotohu wa yamtasilu amroh. Jadi fi ghairi maksiatillah wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq wa min tauqirihi tauqirul auladihi wa man yata'allaqu bi. Alhasil seorang pelajar harus mencari kerelaan hati gurunya, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi perintah asal tidak bertentangan dengan agama. Kalau perintah yang bertentangan dengan agama, tak kira tidak ada seorang guru ngaji sing perintahnya bertentangan dengan agama. Karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati ukiya ana wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisul majlisan darsi wa kana yakumu fi khilalid dars ahyana wa sa'alu anhu yaqul inna bna ustadzi yal'abu ma'asib yani fi sikkati fa'idha aituhu aku mulahu ta'zima wal qadil a'imatu Fakhruddin ar-Rasabandiyu ngaten kana ra'isal a'immah fi marwi
wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtirami. Jadi diceritakan Kiai Musonef ini ceritanya gurunya ini yang bernama Kiai Burhanuddin yang punya karangan kitab Al-Hidayah. Bercerita begini bahwa salah seorang pembesar negara Bukhara duduk dalam satu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia sering berdiri. Lalu oleh temannya ditanya, mengapa perbuatanmu kok begitu, kok sering ngadeg-ngadeg ini apa? Dia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya. Ngaji ning kene anake gurune mlaku dolanan. Kapan ketemu ketok ngajak. Inilah istimewanya. Al-Qadhi Fakhruddin adalah seorang imam di daerah Marwah yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Kaya ngono kuwi lho. Ning roh anake guru sing ngurmati. Karena apa? Walau alfu dirhamin. Satu huruf 1000 dirham. Wa kana yaqulu inama wajadtu hadzal ma'alan mansiba bi hurmatil ustadzi. Fa ini kuntu akhdumu ustadzil qadiya Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu ahdamuhu wa atba'u ta'amahu wala aqulul min. Beliau menyatakan, saya dapat ini Syekh Fakhruddin. Aku mendapatkan kedudukan ini karena aku menghormati guru. Menghormati guru. Jadi Abi Yazid ad-Dabusi. Jadi Abu Yazid ad-Dabusi yaitu tatkala dia ini mengatakan, beliau berkata, saya mendapat kedudukan ini karena aku menghormati guruku Abi Yazid ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasak dan seterusnya, memasakkan makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya. Mesti mangane diwi-diwi to, mosok mangane bareng. Wis tak masakne mungkin mangan bareng ya. Mangane diwi-diwi. Sendoke nggih diwi-diwi, ora sendok siji wong loro. Dahare Syekh Abu Yazid ad-Dabusi. Saya selalu melayani Syekh Fakhruddin. Padahal Syekh Fakhruddin niku lek ngaji kok enek anake gurune ngadeg-ngadeg nang ngarepe atau nang ngadoh ketok dhek ngurmati ngadeg. Iku wong biyen. Orang-orang yang dahulu. Wa Syekhul Imamul Ajallu Syamsul Aimatul Khalwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fil ba'dil qura ayaman bihatisatin wa qad zarathu talamiduhu ghairu Syekh Al-Imamil Qadhi Abi Bakrin Az-Zarnaji. Faqala lahu hina laqiyahu lima dalam tazurni. Faqala kuntu mashulan bi khidmatil walidati. Qala turzakul umroh wala turzaku raunaqad darsi. Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari auqatihi fil qura
walam yang tazim lahu darsa. Jadi diceritakan wa Syekhul Imam Ajalus Syamsul Aimatil Khalwan. Pada suatu hari Imam Khalwani niki pergi dari Bukhara. Negara Bukhara. Bermukim di sebuah desa. Selama beberapa hari. Nah, karena ada sesuatu yang diselesaikan di negara itu. Nah kemudian semua muridnya itu menjenguk beliau. Murid-muridnya sing ada cedek ning negara kuwi ngendangi suwan nang Mbah Syekh Khalwani. Kecuali yang bernama Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya pada waktu itu, Syekh Khalwani niku kabeh moro kok sing kok gak ketok kok Abu Bakar tok. Terus pas ketemu ditakoki, "Nyapa kowe kok ora ketara dhewe? Kanca-kancamu kabeh nemoni aku kok awakmu ora moro. Mengapa kamu kok tidak ikut menjengukku?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Maaf guru, saya sibuk melayani ibuku." Padahal ibunya melayani ibune loh. Oh, melayani ibune. Lalu Pak Guru Syekh Khalwani ngomong, lalu beliau berkata, "Semoga kamu diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji." Padahal hitungannya itu ngopeni mboke. Gurune neng kono lho ora moro. Ya mestine ya izin Bu, ya ada guru saya tak suwan. Walau sesaat. Akhirnya oleh Pak Syekh Khalwani, semoga kamu diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji. Kenyataannya kata-kata guru tersebut betul-betul terjadi. Abu Bakar ya tinggal di desa sepanjang waktunya, orang iku anubdas, orang enek manfaate. Faman ta'adza minhu ustaduhu yukhramu barkatal ilmi wala yantafi bihi illa bil qalil. Jadi oleh karena itu seorang santri, seorang pelajar tidak boleh menyakiti hati gurunya, karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Karena pelajar ilmunya tidak akan diberi berkah. Innal muallima wa tabibaki lahuma la yansohani ilahuma lam yukroma fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallima. Kata seorang nyair, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasehati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakanlah penyakitmu jika pada dokter ya, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang gurumu. Jadi kalau dokter karo guru niki kamu sakiti, ndak kau perhatikan nasihatnya dan tidak kau muliakan, maka guru dan dokter ini harus kamu taati dan kamu ikuti nasihatnya. Dan keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakanlah penyakitmu jika pada dokter
ya pada dokter. Rasakanlah penyakitmu jika dokter itu tidak kau dengarkan nasihatnya. Dan terimalah kebodohan bila kamu membangkang pada guru. Wa hukiya anna khalifata Harun ar-Rasyid bahasa ibnuhu ilal asmu'i. Ngatan. Liyu'allimahu al-ima wal adaba farahu yauma yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wa bena khalifati yasubbul ma' ala rijlihi fa atabal khalifatil asmu'i fi dzalika faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'adzibahu falimadza lam takmuru bi ayasubbal ma'a bi ikhda yadaihi wa yasilal bil ukhra rijlaka. Niki Ratu Harun Rasyid niku anake di pondok nih. Para Rasyid mengirimkan anaknya kepada Ki Asmi'u. Ki Asmi'u supaya diajari ilmu dan akhlak yang terpuji. Nah, kemudian pada suatu hari Khalifah Harun Rasyid melihat Ki Asmi'u sedang wudu, membasuh kakinya, dan yang menuangkan air ini putra Khalifah. Nah, Khalifah menegur Ki Asmi'u, loh mengapa kok yang cuma anakku kok cuma menuangkan air? Ya mestinya membersihkan kakinya Ki Asmi'u itu butuhnya putraku. Itu aja putranya Khalifah Harun Rasyid. Jadi dulu saya kirim ke tempat kamu itu biar belajar ilmu dan akhlak. Maka kamu pelajarilah, kamu ajari ilmu dan budi pakerti. Lalu mengapa tidak kamu perintah dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri supaya yang kanan bisa membasuh kakimu? Itu perintah Khalifah Harun Rasyid kepada anaknya, kepada Ki Asmi'u. Di Khalifah Harun Rasyid itu terkenal bijaksana, terkenal ini, sampai saya pernah di Irak. Di Irak itu ada makamnya siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Yang paling istimewa makamnya Abu Nawas. Abu Nawas niku makame ada 4 cagak. Di situ ada gembok. Ora enek lawake tapi dikai gembok wedi. Jadi kalau kamu masuk itu sudah tertawa. Nah, Abu Nawas itu memang seorang yang cerdik. Pernah satu ketika dia belajari sholat itu loh. Gak enek rukuk, gak enek sujud. Terus dilapurne karo penggowone, dilapurne karo Khalifah Harun Rasyid. Terus dipanggil Abu Nawas. Berapa betul kamu mengajarin orang sholat tidak pakai rukuk sujud? Betul? Loh, gimana kamu? Kok begitu? Ya, wong itu sholat jenazah. Kata Abu Nawas. Sholat jenazah, kalau sholat jenazah kan tidak ada rukuk sujud, 4 takbir dan maca Fatihah. Takbir pertama Fatihah dan seterusnya. Nah, udah Abu Nawas dipanggil oleh bilang sama
khalifah, bahwa saya siap dipertontonkan oleh para punggawa kerajaan mandi di air yang mendidih. Kumpulkanlah nanti di alun-alun, saya tak mandi air yang mendidih. Dia siap, tapi dengan syarat saya mohon diperkenankan mengumpulkan temanku 100 biar menyaksikan saya mandi di air yang mendidih, kata Abu Nawas. Nah, bener, pagi-pagi kumpulkan, kasih tempat air yang gede, dibawa dari ini ke alun-alun. Dia pamit satu persatu, saudara teman-temannya ini 100. Nah kalau 1 menit aja kali 100 menit, jegur wis ora panas. Ya memang itulah Abu Nawas. Jadi istimewa sekali. Jadi mau dipukul, mau disiksa, mau diranjang oleh Khalifah Harun Rasyid, di tengah jalan itu dicegat oleh, ngapa kamu kok terburu-buru? Aku dipanggil Khalifah, ada apa? Tidak tahu, mau dikasih hadiah. Aku ikut, nanti sebagian tak pakai. Berapa orang ini? Ada 4. Oh ya wes, ikut. Ternyata cambuk itu. Kamu tadi kan ngomong mau minta bagian. Jadi kalau 10, berarti saya 2, kamu 2, 5 orang. Berarti ya itulah Abu Nawas. Jadi memang ini sekali di istimewa. Jadi Masya Allah, di Baghdad itu yang terkenal itu dulu aulia ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Abdul Qadir Jailani Torekohnya Qadiriyah, Bahauddin An-Naqsabandi Nasobandi. Jadi kalau di sini sekarang orang-orang NU Naqsabandi Qadiriyah, Naqsabandiyah, An-Nahdiyah, itu ininya Habib Lutfi Pekalongan. Jadi kalau kamu pengen ngamalkan selawat tidak usah. Karena kalau kamu biat itu janji. Lek ora maca dosa, harus kodo. Padahal kamu repot terus. Apa meneh waktu Murono ini. Murono kalau dulu ada Corona, dulu ada mobil Toyota Corona, tapi sekarang Corona penyakit wabah. Jadi kalau orang-orang mengatakan bahwa sekarang ini kondisinya ini rawan sekali, maka banyak sekali orang-orang yang tidak benar, maka kamu malam digembok aja, jangan dibiarkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimil kitabi wa yambaghi li talibil ilmi an la ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Wa hukiya an Syekhil Imam ngaten. Asyamsil a'immatil khalwani annahu qala innama niltu hadzal ilma bi ta'zimi fa inni ma'akhadtul kahida ila bi taharati wa anna Syekhul Imam Samsul A'immati Asar Khosiyah kana mabtunan wa kana yukarriru fil lailati fitil kalailati sab'a asrota marrotan li annahu kana la yukarrirul illa bitaharati hadza li annal ilma nurun wal wudu'a nurun fayazdadu nurul ilmi bi. Termasuk menghormati ilmu ialah menghormati kita.
Seorang pelajar dilarang memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Usahakanlah kamu suci. Wudu. Ya. Imam Syamsul A'immah Al-Halwani berkata, saya memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Saya tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Imam Syarhasi pernah sakit perut. Sakit perut, deluk-deluk yang jeding, deluk-deluk ini. Namun beliau tetap mengulang-ulang pelajarannya dan berwudu sampai 17 kali pada waktu semalam. 17 kali pada waktu malam. Semalam itu sampai ping 17 yang jeding. Lek wudu. Dar sampean kira-kira pisan tok salat Isya wis ora wudu-wudu neh nyapo wudu neh. Oh ya mbok menawa salat hajat, mbok menawa ndres yang jeding. Jadi Syekh Imam Syarhasi niku sampai ping 17. Karena apa? Karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Karena ilmu adalah cahaya dan wudu itu juga cahaya. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Wa minat ta'zimi awajibi an la yamuddarij la ilal kitab wa yadhu al kitab tafsiri fauqa sairil kutub ta'ziman wa la yadhu alal kitab syai'an akhor. Para pelajar ya, dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya karena duduk bersilo terus ngarepe sikile kayak kitab. Hendaknya kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab yang lain dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Panganan sego bungkusan jika duri kitab ya jangan. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin yahki an Syekh Inal Masyayikh. Jadi gurune Kyai Burhanuddin itu cerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin yahki an Syekh Inal Masyayikh an faqihan kana wadu al mikbarota alal kitabi faqala lahu bil farisi burnayabi. Jadi ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab, lalu beliau berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmunya. Jadi enek Pak guru kami, gurune pelajar nih, Burhanuddin bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Lalu gurune kayak Syekh Burhanuddin itu berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmumu karena kamu meremehkan kitab. Kitabmu mau tinggi wadah kitab. Wa kana ustadzuna qadil ajallu fakhrul Islam al ma'rufu ngoten bi qadikhon yaqulu
illam yurid bidzalikal istighfafa fala ba'sa dzalika bidzalika wal aula ayyahtariza anhu. Imam Qadhikhon berkata, jika perbuatan itu meletakkan wadah tinta di atas kitab, tidak maksud meremehkan, tidak meremehkan kitab tersebut, maka dimakfu, ora apa-apa, dimakfu. Tapi sebaliknya, kalau itu merasa merendahkan atau ngeremehke, ya enggak boleh. Tapi sebaiknya diletakkanlah di tempat lain, tempat ada tinta nih. Wa min ta'zimi ayu jawida kitabatal kitabi wala yukor mito wa yadrukal khasiyatal lati yukor mito fiha ila inda darurat wa ra'a Abu Hanifah katiba yukormitu fi kitabihi fi kitabati faqala yukormit khotoka li annaka in ista tandam ba in mutta tustama ya yakni idza sita wa du'fa basaruka lazimta ala dzalikal fi'li. Jadi belajar nulis yang apik. Tulisannya harus jelas, jangan terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Tulisannya yang gede supaya diwaca gampang. Syekh Abu Hanifah pernah melihat muridnya yang tulisannya sangat kecil sehingga tidak jelas. Lalu beliau menegurnya, jangan terlalu kecil dalam kamu menulis. Karena jika kamu sudah tua, pasti menyesal. Dan bila kamu mati, kamu akan dimaki oleh orang banyak yang melihat tulisanmu. Yani jika kamu sudah tua dan pandangan matamu sudah lemah, maka kamu akan menyesali perbuatan kamu menulis kecil-kecil itu. Wis aja cilik-cilik. Wis gede-gede. Wa yang bagi ayakuna taqtiul kitab muraba'a fa innahu taqtiu Abi Hanifah rahimahullahu taala wa huwa ai saru ila raf'i wal wad'i wal mutalaati. Jadi seharusnya kitab itu dibentuk persegi 4. Jadi bukunya itu bagus, aja sampai mepet-mepet, dibukai ngene bisa iki. Begitu yang biasa dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah supaya mudah dibawa dan dibaca. Wa yang bagi aylayakuna fi kitabi syai'un minal khumrati fa innaha soni'ul falasifati la soni'ul salafi. Wa min masayyikhina man kariha isti'mala murakkabil ahmar. Seharusnya tidak memakai tinta abang merah. Nulis aja pakai tinta abang. Kalau nulis ngaji, nulis pelajaran madrasah, jangan pakai nulis tinta abang. Karena hal itu kebiasaan para filosof, bukan kebiasaan ulama-ulama salaf. Bahkan ada para guru-guru dahulu tidak ada yang mau memakai kendaraan sing warnane abang. Saking fanatike moh kayak abang, oleh abang kuwi ini sekali. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimi suraka'i wa man yata'allamu minhu wa man ta'alluqu
madmumun ila fi talabil ilmi fa innahu yambaghi ayyatamallaqo li ustadzi wa surokai liyastafida minhum. Yaitu termasuk menghormati ilmu adalah menghormati teman dan orang-orang yang mengajar. Lalu para pelajar harus saling mengasihi dan menyayangi apabila berteman. Kita hormati, teman itu harus kita hormati, apalagi kepada guru, supaya ilmunya berfaedah dan diberkahi. Al-Fatihah.